Baiklah, terima kasih atas waktu yang diberikan Bapak dosen. Sehingga di sini kami akan menjawab 3 soal yang diberikan Bapak dosen, yaitu dosen mata kuliah Pak Heren Simajunta dengan mata kuliah Bahasa Indonesia. Di sini saya Mega Buru Manulang, grup B Stambuk 19 dengan NPM 19 11 0065. Sudah 10 menit untuk menggunakan APD dan akhirnya kami pun siap memasuki ruang isolasi. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga apa yang kita lakukan. Meskipun COVID-19 sangat berbahaya, namun tidak menyurutkan semangat tenaga kesehatan memasuki bangsal perawatan yang riskan penularan. Pasien COVID-19 ditempatkan dalam seluruh ruang isolasi yang berada 3 lantai di gedung F baru terpadu. Jadi, tenaga medis harus mendatangi pasien satu persatu di setiap ruang. Akan dampak yang lebih besar, terutama di ranah ekonomi. Salah satunya dengan memperketat masuknya produk pertanian impor, terutama dari Tiongkok, seperti sayuran dan buah-buahan. Kita hanya melakukan katakanlah pengetatan pintu masuk kita terhadap semua impor-impor yang tentu saja dalam antisipasi kita terhadap daerah-daerah tertentu atau negara tertentu yang kemungkinannya akan terkontaminasi hal itu, tidak secara keseluruhan. Sebagai mitra dagang utama Indonesia, merebaknya virus corona di Tiongkok dikhawatirkan akan berdampak pada perdagangan ekspor impor kedua negara. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana dampak pandemi COVID-19 terhadap bangsa Indonesia. Tetapi kita ketahui dampak utama itu dari COVID-19 terhadap bangsa Indonesia kita dari segi kesehatan, di mana beberapa wilayah yang diserang oleh virus corona, bahkan beberapa negara yang akan diserang virus corona ini, sehingga menimbulkan kematian bahkan di negara kita sendiri, yaitu negara Indonesia, di mana sudah beberapa banyak orang atau puluhan orang yang sudah meninggal akibat COVID-19 ini. Dari segi kesehatan, kita ketahui juga bangsa Indonesia kita lemah ketika adanya COVID-19, lemah di bagian ekonomi, yaitu dengan adanya industri yang terkena dampak. Dengan industri terkenanya dampak ini yaitu tingkat tertinggi seperti perusahaan manufaktur, di mana di bawah tekanan besar karena ketergantungan pada rantai pasokan global sehingga menghambat proses produksi, di mana sektor pariwisata dan penerbangan sekarang sudah sepi karena diadakannya kebijakan social distancing, yaitu serta retail non-makan yang sepi pengunjung, di mana pendapatan Indonesia ini tergantung kepada industri, di mana industri sekarang juga mengalami kesulitan karena pertama, sulitnya mereka mendapatkan produksi ataupun sulitnya mereka menemukan sebuah wawasan yang akan membantu mereka untuk mengembangkan di saat COVID-19 ini melanda. Dengan begitu mereka tidak akan dapat meningkatkan produksinya dikarenakan adanya seperti pariwisata dan restoran makan yang pengunjung tidak seberapa diakibatkan dengan adanya social distancing ini, serta mengakibatkan kesepian di daerah rumah makan dan juga di daerah penerbangan. Kedua, tingkat sedang seperti industri perfilman, di mana dengan adanya COVID-19 ini berdampak kepada perfilman, di mana orang-orang tidak bisa berkumpul lebih dari 2 orang atau sekelompok, dan mereka harus mempunyai batas 1 meter dengan sesamanya, di mana di sini juga karena adanya COVID-19 ini sempat menutup tempat-tempat pariwisata seperti penerbangan juga dihentikan, dan seperti industri untuk mengurangi proses syuting seperti dalam perfilman harus mengurangi proses syuting karena itu dilakukan oleh beberapa orang sehingga dapat terkendala.
industri media dan press yang menghambat pencari konten, di mana di sini konten juga susah didapat karena mereka harus stay di rumah atau di home. Mereka harus dapat menerima ini dengan baik. Terima kasih untuk soal nomor 1. Terima kasih untuk soal nomor 1, dan saya sudah menjawab sesuai apa yang saya bisa menjawab dan sesuai apa yang saya pelajari. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan pertanyaan yang kedua. Yaitu pertanyaan yang kedua, bagaimana pengaruh pandemi COVID-19 terhadap dunia pendidikan atau siswa? Di sini kita ketahui dunia pendidikan yang sekarang ini pengaruh dari COVID-19, di mana permasalahan pada siswa itu yang paling pertama adalah permasalahan adanya sistem pembelajaran secara online yang dilakukan oleh pemerintah untuk membantu proses pembelajaran di rumah. Di mana dengan adanya pembelajaran online ini, siswa banyak yang terkendala sinyal, di mana sinyal yang menyerap lambatnya dalam mengakses sebuah informasi. Di dalam mengakses sebuah informasi ini, kita perlu waktu yang tepat, di mana waktu ini kita bisa pergunakan bagi orang yang ada di kejauhan, bagi orang yang jauh dari kota, di mana jaringan mereka akan sulit, sinyal mereka akan sulit didapatkan, dan itu mengakibatkan seorang siswa keterlambatan mengirim tugas yang akan dia kirim. Kendala yang kedua itu juga berpengaruh kepada orang tua, di mana dengan beban siswa yang biasanya pergi bertatap muka dengan seorang guru tidak menggunakan beban paket. Di sini siswa harus memenuhi paket untuk bisa belajar online dengan semaksimal mungkin. Dan pengiriman tugas pun siswa harus banyak mencari materi selain dari penjelasan guru. Itulah pengaruh dari COVID-19 terhadap siswa sekarang. Terima kasih untuk ini jawaban yang bisa saya berikan untuk nomor 2. Selanjutnya saya akan menjawab nomor 3, yaitu pertanyaannya, bagaimana pengaruh pandemi COVID-19 terhadap dunia pendidikan juga, tetapi khususnya untuk anak kuliah. Seperti saya sendiri, saya program studi bahasa Indonesia dan sastra, di mana saya sendiri pribadi saya sendiri terkendala. Pertama, pengaruh COVID-19 ini membuat saya semakin butuh waktu, semakin butuh tenaga yang bisa saya gunakan untuk meruncing atau saya gunakan untuk lebih mengetahui pembelajaran yang diberikan para dosen. Dan pengaruh COVID-19 ini, dosen memberikan tugas untuk membatasi siswa mungkin untuk keluar dari ruangan rumah, sehingga dosen juga memberikan tugas. Ini pengaruhnya terhadap saya harus mencari materi lebih dalam lagi, dan saya harus mencari jaringan semaksimal mungkin karena berada di perkampungan, dan saya juga harus mengirim tepat waktu sesuai dengan yang diberikan dosen. Pengaruhnya ini cukup mempengaruhi saya sendiri karena saya berada di daerah seperti perkampungan yang kurang memadai dengan sinyal. Dan juga pengaruhnya ini juga terhadap perekonomian kedua orang tua saya, di mana yang dulunya saya tidak terbebani dengan paket yang harus diisi dan paket yang harus diperbanyak megabyte-nya, dan di situ megabyte-nya dan gigabyte-nya juga. Dari situ pengeluaran orang tua semakin bertambah. Dengan bertambahnya pengeluaran orang tua, saya juga semakin giat untuk belajar, sehingga saya dapat membalas jeripayah orang tua. Dan pengaruhnya juga tugas semakin menumpuk, di mana tugas ini mungkin para dosen memberikan untuk siswa yang akan belajar di rumah, serta karena guru akan menjelaskan dengan demikian, maka mahasiswa harus lebih berfokus mencari sebuah materi, bisa dari kakak senior, bisa dari Google, dan bisa juga dari hal yang lain. Terima kasih, demikian yang bisa saya sampaikan tentang soal nomor 3. Sekian dan terima kasih.
dari pembelajaran ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa bagaimanapun kebijakan pemerintah, kita harus tetap mengikutinya sampai dengan kita berdoa hingga doa kita terwujud oleh Tuhan sehingga kita dapat bertatapan muka. Sekian dari saya, nama saya adalah Mega Burmanulang dengan MPN 19110065. Saya mengucapkan terima kasih untuk Bapak dosen yang telah memberikan kesempatannya untuk kami mengerjakan tugas ini sehingga memperdalam materi atau memperjelas sebuah tantangan yang sedang kita hadapi atau bangsa kita hadapi. Sekiranya permasalahan ini atau COVID ini segera berakhir. Terima kasih. Saya ucapkan.